Film dimulai. Seorang pemuda yang bernama Zack Sobich yang baru saja dinyatakan sembuh dari penyakitnya. Ia pergi ke acara kampus bersama ibunya. Saat ia sampai di sana, ia bertemu dengan sahabatnya yang bernama Semi. Mereka akan tampil di acara kampus. Semi yang kelihatan gugup karena belum pernah sama sekali tampil di depan umum. Akhirnya Zack mengatakan jika Semi masih gugup, maka ia sendiri yang akan tampil, dan Semi pun menyetujuinya. Semi melihat dari kejauhan, ia sangat bangga ke sahabatnya itu. Work out when I walk in the spot, yeah, this is what I see, okay. Setibanya ia sampai di rumah, ia menghubungi Amy. Amy adalah seorang wanita yang disukai oleh Zack. Ia akan mengajak Amy untuk bertemu di taman. Siapa sangka, ternyata Amy juga menyukai Zack. Keesokan harinya, Zack bersiap diri untuk bertemu dengan Amy. Ia kemudian sarapan pagi bersama keluarganya, dan Zack terus-menerus batuk, dan ibunya khawatir. Kemudian, ia segera mengajak Zack pergi ke dokter. Di sepanjang jalan, Zack berkata bahwa ia baik-baik saja. Dan ia meyakinkan diri bahwa itu batuk biasa, dan ia ingin segera menemui Amy. Akan tetapi, saat hasilnya keluar, dokter mengatakan bahwa ada sesuatu di paru-parunya. Dan jika tidak disegera ditangani, maka Zack kesulitan bernafas. Dan tanpa lama lagi, dokter itu pun langsung membawa Zack ke ruang operasi. Di sisi lain, Amy menunggu kedatangan Zack. Setelah ia menunggu cukup lama, Zack tidak kunjung datang. Akhirnya, ia memutuskan untuk pergi dari taman itu. Setelah Zack melakukan operasi, ia tersadar. Kemudian ia mendengar percakapan dokter dengan orang tuanya yang mengatakan bahwa penyakit kanker Zack kambuh kembali dan kanker itu sudah mencapai stadium akhir. Mendengar percakapan mereka, Zack langsung bertanya kepada ibunya berapa lama ia akan bertahan hidup. Lalu dokter pun menjawab 6-10 bulan lagi. Setelah Zack pulang dari rumah sakit, ia menjalani aktivitas seperti biasanya. Ia masih punya semangat yang tinggi bahwa ia akan sembuh. Sesampainya di kampus, ia bertemu dengan Semi. Kemudian ia berjalan. Tak disangka ia bertemu dengan Amy. Akan tetapi Zack langsung bersembunyi. Semi tampak kebingungan melihat Zack. Ia mengatakan mengapa Zack tidak memberitahu Amy kondisinya sekarang. Lalu Zack menjawab, karena Amy dan Semi berbeda. Amy adalah orang yang disukainya dan Semi sahabatnya dan sudah dianggap sebagai keluarganya sendiri. Dan Zack sendiri takut Amy tidak menerima ia dengan apa adanya. Setelah pelajaran selesai, Zack merenung dan kemudian Amy datang dan menyapa Zack. Amy senang melihat Zack lagi dan ia tidak marah dengan kejadian ia menunggu Zack di taman, yang mana Zack tidak datang. Akan tetapi, Zack terlihat menjaga jarak, dan saat melihat Zack, Amy terlihat sedih karena Zack tidak seperti biasanya. Tetapi setelah Amy mau pergi, Zack lalu mengatakan bahwa ia mengidap kanker stadium akhir. Lalu Amy berlari memeluk Zack. Amy pun menangis. Setelah Zack sampai di rumahnya, ia merenung di luar rumah. Lalu sang ibu pun menghampirinya. Dan ia mengatakan apa yang terjadi kepada ibunya itu.
Ia merasa hidup ini tak adil untuknya karena waktu yang diberikan kepadanya sangat singkat. Lalu ibunya terus menguati Zack. Lalu Zack berpikir, mengingat umurnya yang singkat, ia akan mewujudkan apa yang diinginkannya di sisa waktu yang sangat singkat ini. Kemudian ibu Zack melihat video di YouTube. Ia melihat bahwa di Perancis ada gereja, yang mana air suci di gereja tersebut bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Bahkan pengunjung di gereja itu juga banyak dari berbagai negara. Lalu ibunya memberitahu suaminya untuk mengajak Zack pergi ke sana. Mereka berdua berharap bahwa Zack bisa sembuh dari penyakitnya, yang kemungkinan sangat kecil. Dan mereka semua pun pergi ke Prancis. Tetapi ketika Zack mau memasuki mobil, tiba-tiba Amy datang memanggil Zack dan meminta waktu agar mereka bisa mengobrol. Keluarganya terlihat senang melihat Zack dekat dengan perempuan yang sangat cantik. Amy berkata bahwa Zack kelihatan sangat tampan ketika rambutnya mulai bertumbuh. Dan Amy mengatakan bahwa ia menyukai Zack dengan kondisinya saat ini. Amy tak peduli dan ia menerima Zack apa adanya. Dan keluarga Zack yang ikut mendengarkan juga terlihat sangat senang. Zack pun juga sangat senang saat wanita yang ia sukai juga menyukainya. Dan sejak saat itu mereka jadian. Dan mereka pun terbang ke Perancis. Dan sesampainya, Zack bersama ibunya lalu pergi ke gereja itu. It's cold. Dan setelah itu mereka kembali ke rumah dan menjalani aktivitas seperti biasanya. Zack berpikir bahwa apakah ia sudah sembuh apa tidak. Akan tetapi ia mempunyai semangat baru lagi di hidupnya. Dan ia akan mewujudkan apa yang dicita-citakannya selama ini. Tiba-tiba, Sammy datang untuk menjenguk sahabatnya itu. Mereka pun mengobrol, dan Sammy meminta Zack untuk menyanyikan lagu yang diciptakannya itu. Namun lagu itu terasa sangat menyedihkan, karena di lirik tersebut ada kata yang mengucapkan salam perpisahan. I put on my helmet and I Zack pun mengatakan kepada Sammy bahwa ia ingin mengajak Amy pergi ke suatu tempat dan ia akan membuat kenangan bersama Amy. Lalu Sammy mengatakan ia akan mengajak Zack menonton konser. Akan tetapi Sammy menyuruh Zack melihat konser itu bersama Amy. Namun Zack tetap mengajak Sammy untuk melihat konser itu. Awalnya Sammy tidak mau karena ia tidak ingin mengganggu kencan mereka. Tetapi Zack memaksanya dan mau tidak mau Sammy pun mengiyakan ajakan sahabatnya itu. Sesampainya mereka di konser itu, Zack dan Amy sangat bahagia dan mereka berpelukan di depan mata Sammy. Sammy pun merasa bahagia karena melihat Zack bahagia. Dan mereka akhirnya menonton konser itu. Sesampainya Zack di rumah, keadaannya semakin memburuk. Kemudian, ia beristirahat, tetapi ia tidak bisa tidur. Akhirnya, ia memutuskan diam-diam untuk pergi dari rumahnya ke rumah Sammy. Saat ia sampai di rumah Sammy, tak sengaja Zack melihat buku diari Sammy terjatuh. Dan di buku itu, Zack membaca lirik lagu yang ditulis oleh Sammy, yang berisikan tentang perasaan Sammy kepada seorang pria. Kemudian Zack bertanya, siapakah orang yang Sammy suka? Dan di situ Sammy menangis sambil memandangi Zack. Melihat Sammy seperti itu, Zack akhirnya tersadar bahwa pria itu adalah Zack. Dan saat itu juga mereka membuat lagu yang mengekspresikan perasaan masing-masing. Dan keesokan harinya mereka berdua merekam sambil menyanyikan lirik yang dibuat semalam. Lalu mereka menguploadnya di YouTube.
Zack berkumpul dengan keluarganya. Ia melihat videonya yang bersama Sammy viral, dan semua tak menyangkanya. Esokan harinya, Zack bersama Sammy dan orang tuanya memberikan kabar gembira, yaitu seorang dosen yang berada di kampusnya itu diam-diam telah mengirimkan lagu ciptaan mereka ke sebuah perusahaan musik yang besar. Dan lagu mereka diterima baik di sana. Lalu mereka diundang untuk datang ke New York dan ingin mereka menjadi penulis lagu. Lalu mereka berdua pergi ke New York. Dan setelah urusan mereka berakhir, di pesawat, Zack menuliskan sebuah lagu. Setelah beberapa waktu, lagu yang ditulisnya di pesawat akhirnya jadi, dan ia beri judul Clouds. Lalu, Zack dan Sammy melakukan rekaman lagu tersebut. Dan mereka semua senang ketika melihat lagu ciptaan Zack itu disukai banyak orang. Dan di sisi lain, Amy yang sangat bangga karena melihat Zack yang sukses dengan lagu-lagunya. Mereka semua sangat senang karena lagu Zack yang berjudul diterima banyak orang dan disiarkan di radio. Dan di saat malam hari ada yang menghubunginya bahwa ia diundang untuk menjadi bintang tamu utama. Dan ia pun langsung menghubungi Sammy, dan mereka berdua tidak menyangkanya. Keesokan harinya, Zack mengajak Amy pergi ke suatu tempat. Ia membeli kuda. Mereka terlihat sangat bahagia. Tetapi Zack juga menyembunyikan bahwa ia juga menahan rasa sakit, yang mana kondisi Zack sudah semakin parah. Beberapa bulan berlalu. Zack yang sedang berbaring itu memikirkan bahwa waktunya semakin singkat. Kemudian, ia yang sedang bersama ibunya menjawab surat yang sudah disiapkan dari rumah sakit tentang rencana kematiannya. Di suratnya itu terdapat salah satu pertanyaan, yaitu di manakah Zack akan meninggalnya nanti, dan apakah Zack bersedia untuk mendonorkan organ tubuhnya. Dan Zack hanya mengatakan bahwa ia meninggal, ia akan memberikan semua organ tubuhnya kepada orang yang membutuhkannya. Dan ibunya keluar pergi ke meja makan. Mereka semua berkumpul, begitu juga dengan Sammy. Lalu ibunya mengatakan bahwa Zack hanya bisa bertahan 1 bulan lagi. Mereka semua sangat sedih mendengar kabar tersebut. Kemudian dokter mengatakan bahwa Zack bisa bertahan beberapa hari lagi, mungkin bisa lusa, dan bahkan bisa besok. Mendengar itu semua, keluarga menangis dan bersedih. Lalu kemudian Zack menonton TV bersama adik perempuannya itu. Dan saat malam hari, Amy dan orang terdekat Zack akan menyaksikan Zack tampil terakhir kalinya. Zack pun merasa sangat senang. Zack pun maju ke panggung dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dan kemudian Zack menyanyikan lagu yang berjudul Clouds, dan penonton semua ikut menyanyikannya. Down, down into this dark and lonely hole. There was no. Dan cerita pun selesai. Jadi guys, jangan sia-siakan waktu walau 1 hari pun. Thank you for watching.